SMA dengan judul materinya adalah elastisitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, maka ada baiknya silahkan like and subscribe video ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama membangun channel ini. Nah, dan jangan lupa juga tonton videonya sampai akhir supaya apapun nanti isi dari video ini tidak terlewatkan. Oke, seperti biasa tadi saya katakan, harusnya tetap sehat dan wow. Karena apa? Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke, sesuai judul kita kali ini adalah materi elastisitas. Kalau ditanya orang, apa itu elastisitas? Sebelum kita tahu apa itu elastisitas, maka kita harus tahu dulu apa-apa saja sih yang termasuk benda elastisitas. Nah, kalau saya kasih ini secari kertas ya, posisi mula-mulanya adalah seperti ini. Oke, kita buat utuh dia seperti ini. Nah, ketika saya beri gaya, gayanya apa? Saya remas-remas nih. Ya, ketika saya remas-remas, kemudian saya lepas, maka dia tidak akan kembali ke keadaan semula. Itu dia. Kemudian kalau misalnya lidi, saya kasih gaya ya, saya kasih gaya, saya remas dia seperti ini, saya patahkan. Maka yang namanya dipatahkan, maka panjangnya tidak akan kembali ke keadaan semula. Nah, kemudian kalau misalnya benda lainnya nih, ini adalah sebuah karet. Bentuknya adalah seperti ini. Saya kasih gaya, berarti saya tarik-tarik seperti ini. Saya lepas, maka dia akan kembali ke keadaan semula. Lantas kalau saya katakan, karet ini adalah elastisitas. Karet ini adalah benda elastis. Apa itu elastisitas? Oke, berarti elastisitas adalah seperti yang tertulis, kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula. Dengan syarat apa? Jika gaya luar dihilangkan, jika gaya luar kamu lepas, gitu. Nah, selain karet, benda elastisitas yang lain adalah pegas. Nah, bisa kita lihat dari papan tulis ini, ada saya kasih 3 gambar. Namun, pegas 1, 2, dan 3 ini adalah pegas yang sama. Pegas ini saya dudukkan secara horizontal. Ketika dia misalnya saya dudukkan seperti ini, yang namanya pegas pasti ada panjangnya. Panjang di fisika berarti apa? Long ya. Berarti simbolnya adalah L. Berarti dia akan memiliki panjang mula-mula, berarti L0 gitu. Kemudian apa? Saya kasih panah ke kanan. Artinya apa? Saya tarik. Saya tarik apa? Saya beri gaya. Gaya kemarin apa? Force. Berarti simbolnya adalah F. Berarti ini adalah F gitu. Ketika saya tarik, maka dia akan meregang. Berarti kalau meregang bertambah panjang, gitu ya. Berarti ini apa tadi? Di sini akan ada istilah meregang. Meregang tadi adalah bertambah panjang. Kemudian ketika gayanya saya lepas, berarti F-nya saya hilangkan ya. Nah, dia akan merapat seketika. Bahasa fisika merapat itu adalah mempat. Berarti di sini dia akan mempat. Oke. Nah, ada kata meregang berarti bertambah panjang. Ada kata mempat berarti merapat. Mempat dan meregang adalah sama-sama proses regangan. Saya ulang, mempat dan meregang adalah sama-sama proses regangan. Berarti sebelum keregangan kita harus tahu dulu apa itu tegangan. Tegangan berarti tegang ya. Oke, tegangan. Ini topik yang pertama kita bahas. Oke, di fisika tegangan dilambangkan dengan simbol seperti ini. Bisa dibaca sigma, bisa dibaca tau ya. Kalau saya sih lebih enak bacanya tau, gitu. Nah, kemudian apa? Kalau misalnya dikatakan tegangan, pegas itu berarti pegas itu kan kawat. Kawat itu kan bentuknya penampang itu kan lingkaran. Berarti kalau saya gambarkan nih, berarti saya gambar ini ada sebuah kawat. Oke, kawat itu tadi punya penampang, berarti ada luas. A, kenapa A? Area, gitu. Pegas itu saya tarik, berarti saya tarik, saya kasih gaya. Gaya itu tadi simbolnya adalah F. Besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda, tiap penampangnya dinamakan dengan tegangan. Saya ulang ya, besarnya gaya yang diberikan, tiap penampangnya itu dinamakan tegangan. Lantas tegangan itu apa? Bahwa tegangan itu sama dengan, udah? Berarti apa? Gaya per luas atau
gampang. Nah, gaya tadi apa? F. Berarti F per luas area A. Inilah yang dinamakan dengan persamaan tegangan. Oke. Kemudian ada tegangan, kemudian yang kedua ada apa? Ada regangan. Regangan, oke. Di fisika ini dilambangkan dengan huruf E, berarti itu huruf E kecil ya. Nah, kalau ditanya, misalkan nih, tadi kan kalau itu kita tarik, berarti kalau kita tarik ada pertambahan panjang dari semula. Berarti kalau misalnya seperti itu, saya gambar lagi ya. Nah, saya gambar ini ada sebuah kawat. Berarti ini ada panjang mula-mulanya ya. Kemudian saya tarik, berarti ada panjang akhirnya. Oke. Berarti ini saya namakan adalah L atau L0. Maka ini ada panjang akhirnya, saya namakan dengan L aja, gitu. L ya, nggak pakai aja. Kemudian ini akan bertambah panjang, saya kasih simbol delta L. Nah, besarnya pertambahan panjang pada suatu pegas dibagi dengan panjang mula-mula, itulah pengertian regangan. Besarnya pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, itu adalah pengertian regangan. Oke, maka regangan ya. Oke, regangan berarti sama dengan delta L per L0. Berarti pertambahan panjang bagi panjang mula-mula. Oke, berarti ini adalah rumus penting. Kalau ditanya apa sih satuan dari tegangan ini? Gaya Newton, luas meter kuadrat. Newton per meter kuadrat itu sama dengan Pascal. Kemudian ini apa? Delta L meter, L0 meter. Meter bagi meter musnah, berarti 1. Dalam artian regangan tidak memiliki satuan, tidak memiliki dimensi. Oke, next. Kita masuk materi berikutnya adalah yang ketiga, elastisitas atau modulus Young. Atau modulus Young. Nah, kenapa dikatakan modulus Young? Karena penemunya adalah Thomas Young, gitu. Nah, berarti elastisitas itu dilambangkan dengan huruf E besar. Apa hubungannya bahwa elastisitas adalah tegangan per regangan? Apa tadi? Tegangan dibagi dengan regangan. Maka E besar itu sama dengan tegangan. Tegangan tadi apa? Oke, kita kasih simbol seperti ini ya. Dibagi dengan regangan. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti di sini jadi apa? Bahwa tadi tegangan itu adalah F per A, berarti F per A dibagi dengan delta L per L0. Nah, kalau disederhanakan, maka muncullah rumus E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Inilah persamaan lain dari elastisitas. Oke, sampai sini paham ya? Nah, apa materi kita selanjutnya di sini? Kita harus membahas tentang hukum Hooke. Itu dia, hukum Hooke. Bacanya Hooke ya, jangan Hooke gitu. Hooke. Nah, kenapa dikatakan hukum Hooke? Karena penemunya adalah Robert Hooke, gitu. Robert Hooke. Apa dikatakan di soal? Oke, saya gambarkan dulu ya. Ada sebuah pegas. Kalau misalnya saya gambarkan pegasnya saya buat vertikal. Oke. Kemudian apa? Ada gaya tariknya. Berarti dia akan meregang. Oke. Kemudian akan bertambah panjang. Oke, apa kata hukum Hooke? Jika gaya yang diberikan belum melampaui batas elastisitasnya,
Oke, kita tulis saja ya. Jika gaya yang diberikan, gaya tadi F ya, yang diberikan belum melampaui batas elastisitas, oke. Jika F yang diberikan belum melampaui batas elastisitasnya, maka delta L sebanding dengan F. Maka pertambahan panjangnya sebanding dengan panjang pegas, sebanding dengan besar gaya tariknya. Oke, kalau ini tadi karet, ingat ya, karet itu punya kekuatan masing-masing. Nggak sama kekuatan karet itu ya. Pegas juga punya kekuatan masing-masing. Jangan dibandingkan pegas itu kan seperti kawat, kawat jemuran dengan kawat yang dimaksud di sini dengan elastisitas gitu. Kalau kawat jemuran itu bukan benda elastis, kalau peot-peotkan aja itu tidak akan kembali ke keadaan semula. Coba kalau misalnya kita menjemur, kita buat misalnya kawat jemuran itu, berarti dia kan tetap utuh walaupun dikasih beban yang berat. Sementara kalau elastisitas ini, pegas yang kita maksud di sini, ketika diberi gaya, dia akan kembali ke keadaan semula. Nah, dengan syarat apa? Gaya yang diberikan belum melampaui batas elastisitasnya. Misal ini karet, oke. Karet ini kalau masih saya kasih tarikan-tarikan kecil, apapun ceritanya, dia akan bertambah panjang. Pertambahan panjangnya ini sama dengan besar gaya tariknya. Kutarik pelan, berarti pertambahan panjangnya kecil. Kutarik lagi makin kuat, makin panjang. Makin kuat, makin panjang. Oke, stop. Kalau kutarik kuat kali ya patah, kan gitu. Berarti di sini apa? Pertambahan panjang sebanding dengan besar gaya tariknya. Oke, apa persamaannya? Itu juga. Maka dimunculkanlah apa itu persamaan hukum Hooke, udah. Maka dikatakan konstanta pegas sama dengan F per delta L. Atau kalau kita sepakati di sini jadi apa? F sama dengan K delta L. Inilah persamaan hukum Hooke. F sama dengan K delta L. Nah, kemudian kalau misalnya ya F sama dengan K delta L, kita gambarkan dulu grafiknya. Oke, grafiknya gimana? Ini adalah F, ini delta L. Kalau misalnya gaya yang saya berikan masih kecil, apapun ceritanya tadi kita katakan, besarnya gaya sebanding dengan pertambahan panjangnya. Maka grafiknya akan naik seperti ini dia ya. Dia akan lurus grafik sebanding. Nah, ini daerah apa katanya? Bahwa ini adalah daerah elastis. Semakin sering aku menggunakan karet ini, semakin sering aku menggunakan pegas itu akan melar gitu. Berarti kalau karet itu sudah melar, sering kau gunakan misal ikat rambut, udah, maka dia tidak akan kembali lagi ke keadaan semula. Maka itu apa? Grafiknya akan seperti ini, akan melengkung. Nah, ini dinamakan daerah apa? Daerah plastis. Udah karetmu cuma sebiji, kau guna-gunakan lagi terus, udah, kau paksa-paksa lagi, kau kuat lagi, kau buat sampai berapa lilitan untuk mengikat rambutmu yang sedikit itu, maka apa yang terjadi? Dia akan mencapai titik patah atau titik putus. Inilah yang dikatakan grafik dari elastisitas. Oke, kemudian tujuan kita mencari lagi adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas. Oke. Nah, energi potensial pegas, bahwa usaha pada pegas itu sama dengan energi potensialnya. Usaha pada pegas itu sama dengan energi potensialnya. Kalau kita ambil grafik yang elastis tadi, udah, ini tadi F, ini tadi delta L. Kalau kita kasih grafik ya, ini tadi grafiknya adalah grafik lurus, kasih garis putus-putus. Oke. Nah, kemudian ini misal saya arsir nih.
apa yang bisa terlihat pada gambar? Bahwa usaha pada pegas, usaha itu adalah work, berarti W sama dengan energi potensial pegas. Sama dengan apa? Luas segitiga yang kita gambar. Berarti luas segitiga. Pelajaran SD nih, segitiga berarti alas kali tinggi per 2 atau setengah alas kali tinggi. Nah, pada gambar alas kita ini adalah delta L dan tingginya adalah F. Maka di sini EP itu sama dengan setengah delta L kali F. Atau kita depankan bahwa EP sama dengan setengah F delta L. Oke, tadi kan kita katakan apa? Bahwa F itu adalah K delta L. Maka K delta L dikali dengan delta L akan menjadi bahwa EP sama dengan setengah K delta L kuadrat. Jadi ya, setengah K delta L kuadrat. Banyak kali lah rumusnya ini kan gitu. Maka maksudnya apa? Satu aja pun yang kita ketahui, dengan cara kita bisa memaparkan yang lain, maka itu akan menjadi persamaan yang mudah. Oke, next, sedikit lagi. Apa yang harus kita bahas di sini? Materi selanjutnya adalah susunan pegas. Susunan pegas. Oke, susunan pegas berarti SD pun udah ada yang pernah kita pelajari, tapi dia bukan pegas. Tetapi yang namanya susunan itu bisa seri, bisa paralel. Nah, langkah pertama kita yang bahas yaitu seri dulu nih. Seri. Berarti kalau dia seri berarti disusun secara berderet. Oke, kita gambarkan sebuah pegasnya ya. Ada sebuah pegas yang harus kita gambar secara seri. Oke, pegas pertama punya konstanta. Berarti konstanta ada kekuatan pegas pertama, ada kekuatan pegas kedua. Ditarik dengan gaya yang sama. Berarti kan sekali menarik itu pegasnya kan? Berarti kalau sekali menarik apa yang bisa kita buat? Bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F seri gitu. Tetapi pertambahan panjangnya berbeda. Kenapa? Karena pegasnya juga berbeda gitu. Berarti apa yang bisa kita buat? Bahwa delta LS seri ya, itu sama dengan delta L1 tambah delta L2. Oke, sekarang kita turunkan. Ini apa? Ini tadi adalah syarat. Kita kasih centang hitam aja. Oke, dari sini kita turunkan. Maka di sini apa? Delta LS. Maka delta L, dari sini delta L apa? F bagi K. F dibagi K. Berarti Fs per Ks sama dengan, berarti apa? F1 per K1 tambah F2 per K2. Tadi kesepakatannya apa? Besar gayanya adalah sama. Berarti kiamat. Maka yang tersisa, oke, seper Ks sama dengan seper K1 tambah seper K2 tambah sampai suka-sukamu kan gitu, sampai banyak kali, tergantung jumlah pegasmu. Nah, ceritanya kalau dia identik bagaimana? Kalau dia identik, berarti kalau identik apa? Berarti K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. 1 tambah 1 tambah 1 sampai banyak kali, berarti jawabannya adalah 1 kali banyak kali. 1 tambah 1 tambah 1 sampai 5 itu sama dengan 1 kali 5. 1 tambah 1 tambah 1 sampai n kali itu sama dengan n kali gitu. Berarti apa dia rumusnya? Maka seper Ks itu sama dengan n per K. Atau kita balikkan nih, berarti jadi apa? Ks sama dengan K per N. Ini adalah rumus wow untuk mencari secara seri. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia identik atau kembar. Jelas. Kita masuk yang ke paralel. Yang kedua adalah paralel.
Oke, kalau dia paralel berarti gambarnya seperti ini. Oke, berarti di sini pegasmu punya kekuatan masing-masing ya. Berarti ini ada tadi K1, ini adalah K2. Karena dia disusun secara sejajar atau paralel, maka apa syaratnya? Bahwa delta L paralel itu sama dengan delta L1 sama dengan delta L2. Tetapi gaya tariknya berbeda. Atau apa kita buat? F paralel sama dengan F1 tambah F2. Itu dia. Oke, sesuai kesepakatan tadi nih bahwa F itu adalah K delta L. Maka apa di sini? Kp ya, kali delta LP sama dengan K1 delta L1 tambah K2 delta L2. Siapa yang kiamat? Adalah delta L. Maka ini kiamat. Maka yang tersisa apa? Bahwa Kp sama dengan K1 tambah K2 sampai banyak kali, kan begitu. Inilah persamaan secara paralel. Nah, sama seperti yang tadi, kalau dia misalnya identik atau kembar, berarti K-nya sama. Apa yang kita buat di sini? Tadi sama seperti yang tadi ya, K tambah K tambah K tambah K sampai banyak kali. Itu artinya K kali banyak kali. K tambah K tambah K sampai N kali, itu artinya apa? Sama dengan bahwa Kp ya, Kp itu sama dengan N kali K. Ini adalah rumus. Wow. Oke, inilah yang kita tunggu-tunggu itu. Sekarang kita buat keterangan ya. Keterangannya tadi apa? Bahwa F itu sama dengan gaya. Gaya simbolnya adalah, satuannya adalah Newton. Kemudian K adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Oke, apa lagi yang mau kita buat? Delta L. Delta L adalah pertambahan panjang. Satuannya adalah meter. Oke, apa lagi yang perlu kita buat tadi? Bahwa tegangan ya, tegangan berarti kita selip di sini ya. Bahwa tegangan itu tadi satuannya adalah Pascal. PA simbolnya, satuannya. Kemudian apa tadi? Itu adalah regangan yang kecil ya. Nah, kemudian E besar itu adalah elastisitas. Atau di satuannya adalah Pascal. Kemudian apa lagi? Adakah yang perlu kita tambahin lagi di sini? A itu tadi apa? A itu adalah luas penempang. Luas. Atau satuannya adalah meter kuadrat. Oke, saya rasa sekian materi tentang elastisitas. Nah, next time kita akan materi selanjutnya seperti sama yang tadi, bahwa apa? Tetap like dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya dan tonton video ini sampai akhir. Oke, akhir kata saya katakan terima kasih. Tetap tunggu channel berikutnya. Harus tetap sehat dan mau. Salam wow.